Kalian pasti suka yang begini. Awan cukup pekat di sana. Jadi no sunset for today. Iya. Iya, barangnya banyak banget ya. Ada gitu ya. Sebanyak ini. Ya. Selamat sore kawan-kawan. Jumpa lagi dengan Koma Adventure. Hari ini trip pertama kita langsung diarahkan ke Canggu. Ini contoh bule yang baik, pakai helm. Moga-moga semua bisa kayak gini nih. Ya, saat ini kita sudah memasuki wilayah Canggu, tepatnya di Tandek. Ini yang biasanya dulu sebelum shortcut baru Canggu itu jadi di sini macet. Macet itu panjang, terus sampai ke sana jauh sekali, bisa 1 kilo dia macet. Nah, hari ini terpantau lenggang. Biasanya kalau di sini sepi, sekelilingnya juga sepi, tidak terlalu ramai. Canggu seperti itu biasanya. Ini salah satu barometernya. Dia biasanya macet itu bisa sampai ke pohon besar di kiri itu depan. Jadi jauh sekali dari simpangnya sana tadi sampai ke dalam sini. Nah, ini dia nih yang ada pohon besar ini. Biasanya sampai sini bisa macet, bahkan lebih. Kalau lagi parah-parahnya, macetnya itu bisa sampai di pasar sana, sampai belokannya lagi. Letter S sana beloknya itu masih macet sana juga. Nah, ini dia. Ini pasar Semat sebelah kiri. Dulu yang sempat kebakaran tuh di sini. Sekarang sudah berdiri, lantai 2 yang di sana. Jadi waktu itu yang sisi yang terbakar tuh dibikinkan bangunan bertingkat sekarang. Kalau malam di sana juga ada jual makanan kayak food court gitu. Jadi buat yang backpacking ke Bali, tinggal di Canggu nggak usah khawatir ya. Makanan murah ada juga di sini. Saya switch off dulu ya. Ya biasalah, tidak enak kalau misalkan ngantar barang direkam kan. Nah, ini dulu saya suka bikin foto daerah sini karena ini semua sawah. Sebelah kiri kita nih sawah nih. Island, oh, ini ada sekolah untuk berkuda nih di sini di kiri ini. Di Island Sports, paddle. Ini dia gede banget tuh sampai ke dalam, cakep sih, modern. Silau amat. Nah, kita coba lihat ke daerah yang biasanya jadi pusat keramaiannya. Kalau nggak ada order ya. Terus tiba-tiba masuk. Tidak jadi, kita batal langsung. Ya, tinggal berapa? Mungkin 300 meter atau 200 meter ke lapangan. Aktivitasnya di sini kalian bisa lihat nih. Sejauh ini buat saya normal ya segini. Tidak terlalu ada gimana-gimana sih, sepi kalau menurut saya ini. Ini kalau belok kiri kita ke Atlas sama Vince. Nah, lapangannya tuh di depan sana, di belakang Videotron. Kita belok kiri aja. Oh, ada penutupan jalur sana, perbaikan jalan ya.
Nah, ini udah titik paling ramai dari sini sampai dengan pantai. Kalau lurus itu kita ketemu Atlas, kita ketemu Vince juga, kemudian pantai. Beginilah suasana sore harinya di daerah Canggu, Brawe. Kalau jalan kaki memang jadi semacam habit ya bagi orang-orang yang di sini. Mereka liburan di Canggu tuh banyak olahraganya jalan kaki gitu ya. Dan memang tempat-tempat di sini sengaja dibikin supaya nyaman juga sih untuk berjalan kaki. Ya, terpantau kondisinya seperti ini sore ini. Kalau menurut kalian ini ramai atau tidak ya? Kalau bagi saya segini biasa aja. Ini malah cenderung sepi kalau bagi saya. Biasanya lebih ramai. Terutama sekarang sudah jam 6 waktu Bali. Di mana orang-orang sudah mulai prepare untuk keluar atau pulang dari pantai juga. Ke kanan parkiran besarnya ini untuk klub di sini. Ini sebelah kanan kita itu Atlas Beach Club. Ini mobil jemputnya nih. Yang dari parkiran. Atas lumayan rame nih. Ada acara kah? Atlas Super Cup. Ladies free entry. Ayo yang mau merapat silahkan. Kita jalan sampai ke tepi pantai. Untuk Atlas rame, Beach Clubnya rame. Ini restoran juga lumayan rame itu seberangnya Atlas. Nah, ini jalan yang seperti ini ya termasuk not bad lah, kondisi normal, biasa-biasa saja. Nah, ini sudah macet. Ini antrian untuk ke Vince biasanya nih. Macet masuk ke Vince Beach Club. Nah, Vince Beach Club ada di sisi kanan kita sekarang. Kita jalan terus sampai tepi pantai. Gak bisa sampai tepi banget sih, karena di depan sana udah dicegat. Nanti kita belok ke kiri. Ini Vince pintu masuknya. Kalau jalan kaki dari sebelah sana. Nah, itu pantainya di sebelah sana. Kita menuju shortcut, jalur potong untuk keluar dari sini. Jadi kalian kalau bawa mobil setelah Vince itu ada jalan, bisa, jadi keluar dari Vince bisa ke kanan. Kalau suatu hari kalian datang ke Vince dan ternyata macet ya, nah ini tinggal ikutin jalur ini lurus saja. Ini Morabito di sisi kanan saya, itu juga salah satu yang cukup terkenal untuk bule-bule. Nah, di sini ada satu parkiran besar lagi. Ada palang dilarang masuk sih memang, tapi tidak apa-apa, bisa masuk. Nah, ini dia. Ini adalah parkiran yang besar. Sini. Nah, motor, mobil di sini. Tembus ke parkiran sini, jalan sampai ke belakang sana. Mobil bisa lewat kok, tenang aja. Saya pernah bawa mobil ke sini. Jadi harusnya aman sih, tidak ada masalah. Ini saya off-roadan dikit sambil latihan. Oke. Jangan salah belok ya. Kalau belok kalian masuk ke properti orang di sana. Nah, jadi di sini exitnya. Ah, ini lurus ke sana. Sampailah kalian di villa-villa.
Ikuti saja terus jalan ini. Kalau di musim liburan seperti waktu libur Desember atau mungkin libur Lebaran, wah sudah cantik-cantik nih, pada mau ke mana itu nongkrong. Mereka ya. Kalau waktu libur Lebaran ataupun libur akhir tahun, biasanya jalur ini pun bisa ikut macet sih. Tapi tetap lebih better sebenarnya. Karena kalau yang di sini macet, dia langsung keluar. Terutama buat kalian yang mencari jalur keluar untuk ke arah Seminyak. Nah, tembusannya di sini. Ini jalan utamanya sudah. Jalan yang kalau kalian ada simpangan menuju Atlas. Nah, itu dia di sana. Ini jalan keluar, kita ke kiri. Kalau ke kanan tuh hotel level 8. Nah, di depan tuh ada simpangan. Simpang di depan ini kalau kita belok ke kiri, jatuhnya tembusan yang di depan Atlas, yang persis di depan Atlas. Nah, kita ambil lurus kalau mau keluar. Ini dia sana. Oke, jadi begitu ya guys, untuk jalur potongnya, jalur keluar dari Prince atau dari Atlas ataupun dari pantai yang di dekatnya. Di depan sana itu yang ada botol tuh, Minimart, Mart. Ambil ke kanan untuk kalian sampai di Seminyak. Ambil ke kiri, kalian akan kembali ke Jalan Raya Canggu. Ya, sini dia. Kanan Seminyak, kita balik ke arah Canggu. Ini Jalan Raya Brawa ya, yang sedang kita lalui. Ya, jadi guys, kita sambung lagi nanti kalau ada sesuatu yang menarik. Tips and tricks dari saya akan selalu ada di setiap kesempatan. Jangan khawatir, kalian akan selalu dapatkan informasi apapun dari saya. Kalau perlu, kalian tanya, kalian ketik saja komen, dan nanti akan saya jawab ya. Lanjut lagi. Masih bersama Kuma Adventures di Jalan Raya Brawa, Canggu. Ya, ngomong-ngomong, effort saya buat keliling, tolong dibantu, dikasih like ya, biar saya makin semangat. Posisi kita sedang ada di shortcut yang baru, shortcut Jalan Raya Canggu yang menuju ke arah Jalan Raya Tanah Lot. Sayang ini ditutup pakai seng, kalau nggak view-nya cakep banget bro. Ini salah satu best view. Maaf, naik ke trotoar. Karena memang kayaknya sih diakomodir ya. Kita tengok sini sebentar ya. Wih, kayak gini nih view-nya nih. Nih. Jadi sebenarnya ya, kalau tidak ditutup sama seng-seng itu, di sini ada sawah masih cakep banget ini view-nya. Biasanya kalau sunset selalu kan sebelah sini nih. Ini dramatik sekali langsung. Gitu. Yuk kita lanjut puter, karena masuk ke sana tuh masuk rumah orang. Sawah orang, rumah orang. Nanti kita diamuk masa nih bisa-bisanya. Siwa, ada bapaknya yang ini bertani. Lagi cuci kaki dia di selokan. Kan tadi habis dari sawah soalnya. Kalau dulu airnya jernih, sekarang saya nggak tahu ya masih jernih apa tidak ya di sini.
Tapi yang paling tidak kan menghilangkan lumpur-lumpurnya atau tanah-tanahnya. Yuk, kita sudah masuk posisi di Jalan Raya Tanah Lot. Jalan ini macet sekali guys hari ini. Dari simpang shortcut Canggu, simpang Raya Canggu tadi yang shortcut barunya, ini macet sampai sini. Biasanya kalau macet itu kalau sudah sampai menyentuh shortcut sana, titik sumber kemacetannya itu ada di lampu merah selanjutnya, lampu merah Batu Mejan. Jadi ini cukup panjang ya. Kalau kalian pakai Google Maps tuh bisa lihat pasti. Cuma karena berhubung saya pakai Maps-nya punya Grab, dia tidak close up ya untuk jaraknya. Selamat datang di Desa Canggu. Dulu Canggu itu besar sekali, tapi memang ada satu desa yang namanya Canggu. Wilayahnya sangat besar. Sekarang apa ya bahasanya, pemekaran kayaknya tuh. Tapi masih satu wilayah yang disebut Canggu. Kita belok ke kanan. Jadi saya mau balik ke arah perkotaan walaupun dengan cara yang memutar jauh. Demi konten ya, demi viewers, supaya bahagia, supaya saya bahagia juga. Tolong ditonton yang banyak ya. Kalau bisa, kalau ada iklan nanti someday, tolonglah dinontonin juga. Diklik nonton ya, karena dari sana sih kalau income-nya. Kalau dari viewersnya juga dapat, tapi CPM-nya Indonesia tuh jelek, murah banget. Nggak apa-apa lah, kita masih punya 200 juta penduduk kan. 10 juta yang nonton kan bahagia juga sih. Apa-apa sih, cukup lah bisa buat beli batagor tiap hari. Oke, kita balik. Ini tidak ada apa-apa di sini, jadi saya switch off dulu. Kita lanjut ceritanya nanti ya. Seperti biasa, Eco Beach itu selalu ramai dengan pejalan kaki. Di sini transportasi online dilarang. Jadi buat kalian yang ke Eco Beach harus jalan kaki sedikit sampai ke persimpangan di depan sana. Ya begini nih suasananya di Eco Beach. Nah, sampai sini sudah mulai banyak. Cuma kebanyakan offline nawarin di sini. Banyak ya. Ini cukup ramai karena bubaran dari pantainya juga. Ada La Brisa di sana, salah satu favoritnya. Nah, gimana menurut kalian, pendapat kalian di sini? Cukup ramai ya kalau sore-sore gini. Kalau pagi biasanya memang masih pada molor. Jadi kalau pagi-pagi pada tidak mau keluar bule-bulenya ini. Kita belok kanan ya. Kita mau belok ke kanan. Kita lihat Penny Lane di kanan. Sini juga pantai. Jadi daerah sini memang semuanya pantai. Rame sekali BGS. Nah, kalau di sisi yang sebelah sini sudah gampang menggunakan transportasi online, baik mobil maupun motor. Mudah, ini juga lumayan romantis tempatnya, remang-remang. Ya, seperti inilah kondisinya, suasananya saat ini. Free Hotel di kiri jalan ini juga termasuk yang ramai, unik ya.
budgetnya juga tidak terlalu mahal. Ini jam-jam segini sudah mulai keluar pakai dress yang cantik-cantik buat hangout dan dinner gitu. Suasana malam sudah jam 6.46 sekarang, jadi sudah gelap, matahari sudah full tenggelam, langit juga sudah hitam, kalian bisa lihat. Ini dekat pantai sini, ini sangat romantis, ada lampu-lampunya seperti ini. Saya suka sekali ambience yang begini. Tuh kayaknya wah cantik banget gitu ya. Nah, kalau kita naik motoran di sini kita bisa lewat. Karena di sini memang ada area parkir. Kalau mobil nggak bisa ya, mobil harus berputar. Wilayah ini dipakai untuk parkir untuk sore-sore biasanya. Dan seluruh pantai di Bali biasanya ramainya di sore hari. Puncak kegiatan, puncak orang datang untuk pantai itu sore. Nah, ini depan kita persis itu sudah lurus langsung masuk ke pantai. Cuma memang di sini pantainya tidak ada penerangan ya. Jadi makanya kalau udah gelap begini pada pulang. Tapi masih ada tukang jagung tuh di dalam tuh, kalau kalian bisa lihat tuh tukang jagung jualan masih dia bawa lampu. Nah, ada mobil, sorry, nepi dulu. Jalurnya sempit, jadi kita memang harus bergiliran seperti ini, dan memberikan jalan untuk mobil-mobil. Ada taksi satu, maju sedikit. Sambil kita nunggu-nunggu, siapa tahu ada pemandangan. Mobil cukup banyak di sini karena parkirannya lumayan besar di depan sana. Nah, kalau yang nekat di sisi kiri ya begini. Oke, saya langsung ke sisi kanan. Nah, di sini memang jadi parkir motornya ke sebelah sini. Ya, kita sudah bisa jalan. Inilah aktivitas di pantai di Canggu. Di sini juga ada tempat nongkrongnya yang lebih elit tentunya. Nah, itu ramai banget, wih, gila padat guys. Ramai banget di pantai. The Lawn. Oh, itu tadi yang kita lihat dari sini tadi. Itu The Lawn, pantasan ramai. Nih, sampai sini nih parkir semua motornya juga. Ini The Lawn nih masuknya dari sini. Salah satu favoritnya. Gila ya, rame ya motornya. Tapi tadi kalau di The Lawn tuh emang padat, saya lihat di dalam ramai sekali. Lawn ini salah satu yang favorit. Ini kalau ke kanan Oldsman, dan tidak terlalu ramai hari ini, sepi. Sana juga ada parkir umum besar. Untuk ini Aston yang kemarin. Di sisi sebelah sini tidak terlalu ramai. Gigi Susu ada di depan tuh, kita lihat yuk nanti. Ramai tidak ya sampai malam begini? Dia itu favorit memang. Saya waktu kemarin tuh belum sadar itu apa ini gitu. Ada yang sakit, ambulans. Langsung dijemput oleh tim medis Sazan. Ini biasanya nunggu-nunggu transport di tepi jalan. Menarik sekali nih. Pizza. Kalau di sisi sini tidak terlalu padat. Kurang lebih mirip-mirip kayak di Brawel.
Untuk restorannya tentu saja ini karena sudah jam makan malam, restoran-restoran rata-rata terisi. Gigi susu udah kelewat ya kayaknya tadi ya, saya nggak memperhatikan tadi. Duh, mohon maaf nih kawan-kawan. Saya sibuk melihat pemandangan kiri dan kanan, jadi lupa ngeliat gigi susunya. Luma. Ya, jalanan sudah sepi di Batu Mencan sini. Sini agak ramai ini. Auntie G. Oh, Bibi G, Tante G. Oh, ini gigi susu. Coba kita lihat situasinya. Wow, padat cuy. Rame bro. Wes, nggak salah lah, dia tetap ramai kapanpun juga. Luar biasa. Reclaim. Ya, ini kalau jalan-jalan santai malam-malam tuh juga asik ya suasananya. Apalagi yang tadi tuh di sana, aduh kayak syahdu banget gitu. Inilah ya salah satu penyebab kenapa banyak yang suka datang ke Bali. Mereka bisa jalan dengan santai, relax sore-sore sampai malam begini. Untuk wilayah sebenarnya cukup luas ya untuk dipakai untuk jalan, tapi anggap saja ini olahraga kawan-kawan. Kalau kalian memang malah untuk berolahraga, bisa juga kalian pesan transportasi online di sini. Di sebagian besar wilayah Canggu sebenarnya transportasi online tidak ada masalah. Beberapa kejadian yang transportasi online itu diusir karena mereka mangkal. Banyak kejadian yang mangkal itu. Karena memang Canggu ini dia tidak punya space parkir yang cukup, jalannya kecil-kecil. Hampir seluruh Bali seperti itu sih. Jadi untuk mobil nongkrong di pinggir jalan nunggu customer itu sangat merepotkan. Kalau mereka mau masuk ke dalam parkiran, oke sih rasanya, tidak masalah. Jadi mungkin karena salah kaprah ya, salah paham. Karena pihak yang berwenang di sini juga berusaha sekali untuk mengatur supaya tetap rapih, tetap nyaman dipakai jalannya. Jangan, coba kalau kalian ingat nih ya, Legian zaman dulu banget, jalan Legian yang pendek itu kita bisa ngabisin 2 jam bahkan 3 jam kalau udah malam, kalau udah tengah malam tuh cuman melintas jalan Legian kalau pakai mobil. Apakah nyaman seperti itu? Kan luar biasa. Jadi ya memang perlu hidup teratur sih intinya. Di sini sampai dengan detik ini cukup normal. Ada keramaian sih memang ada, tapi tidak yang bagaimana luar biasa padat, tidak. Ini kondisi normal untuk Canggu. This is Canggu normal day. Seperti inilah. Moana Fish Eatery. Lumayan terisi. Masa orderan pas kerjaan pula. Ya, udahlah, nunggu dulu di sini sambil nunggu orderan ya. Terus ya. Selamat malam kawan-kawan. Bro and sis, tadi mendadak hujan besar. Terus dapat orderan lagi, pas dapat orderan jadi saya lumayan tuh nunggu. Pas dan orderannya jadi, hujannya tinggal tipis-tipis. Nah ini tadi karena masih pada basah, jadi nggak langsung saya record.
Sekarang udah jam 8.33. Kita habis drop orderan cemilan dari yang belanja. Sekarang lagi di Pararenan nih. Wih, kenapa nih macet? Tadi enggak. Oh, bukan Pararenan bro. Pantesan kok berasa beda. Ternyata jalan raya Tanah Lot. Aduh, saya ke Pitu. Ini masuk ke Pito nih, Grab Mart nih. Nah kan bener. Kemangwi, astaga. Oh enggak dekat sih. Kaget aja Mangwi. Ngeri. Nah, ini ada. Oh iya. Iya, barangnya banyak banget ini. Ada, kita lihat. Sebanyak ini, iya. Selamat malam guys, cerita lagi. Ini adalah belanjaan saya. Buset. Nih orang belanja total 1.250.000 kurang dikit. Untungnya deket dan untungnya pakai Kalisto. Bagasinya luas. Kalau bawa motor merek Jepang nggak muat ini. Mau apapun lah itu. Kalisto, wes. Tolong dong, Pak Kalisto. Tolong colek-colek dikit ini. Hei, luar biasa. Malam ini kita dapat story yang unik lagi. Semua driver Grab tadi pada kaget. Belanjanya banyak banget, buset. Ngos-ngosan bawanya. Total berapa? 20 kilo ada nih kayaknya nih. Nih antriannya panjang banget nih. Kenapa ya? Macet nih. Oh iya, tadi kan saya dari sana ya. Kok yang juga saya ini. Jangan-jangan rahasia lagi. Gila guys, ini memang luar biasa ini. Bawa barang sebanyak ini. Aduh, ada galak-galak lagi nih. Permisi. Nggak jalan soalnya di sana. Ada mobil. Masuk dulu ah. Kita yang aman-aman aja di sini. Biar slow. Yang penting story. Di luar dari dugaan. Saya baru sadar tadi waktu di kasirnya tadi. Waktu nunggu di seberang tadi kan waktu beres-beres itu di seberang sepi itu. Masih belum sadar. Ini kenapa begini? Aduh. Bisa. Cuma ya itu bahaya sih. Mendingan kesini dah. Lubang soalnya. Bawa barang ngeri sedep nggak? Waduh, ganti rugi, wadah. Tekor langsung minus. Nah ini udah lebar. Entah kenapa ini macet di sini. Kalau ngelihat macetnya, wih panjang sampai lampu merah bro. Nggak tahu ada apa nih. Nanti kita coba lihat ke sana yuk. Habis beres yang satu ini saya bablas, spion saya kena cetoknya. Ya, beruntung kita pakai motor Kalisto. Ini 125. Beruntung pula Kalisto bukan cuma masalah bagasi dan daya tampung yang besar, dia punya ground clearance lumayan tinggi. Jadi dia masuk gini-gini bawa bobot berat nggak jeduk. Nah,
Ini review produk nih jadinya, yang cukup jujur sesuai dengan keadaan, dengan kondisi. Jadi bapak-bapak Kalisto, bapak-bapak di TVS Indonesia, tolong ya bantu saya biar bisa keliling Nusantara. Seru guys, nggak nyesel bikin konten begini. Ada aja ceritanya nih, kocak-kocak. Semoga yang hal-hal seperti ini dapat didengar oleh orang banyak, jadi lebih seru. Kalian tolong dong bantu share ke yang lain biar kita bisa ngakak bareng, kita ya. Belok kiri bisa tembus ini jalan potong nih. Akhirnya lega. Tadi udah ditanya sama driver Grab yang lain, mintain ongkos lagi tuh sama driver katanya. Tenang saudara, muat kok motor saya. Dia bingung motor apa sih. Kalisto. Kalau masalah bawa mah jangan dilawan nih motor. Jamin muat, asal packingnya bener. Aduh, bingung dia, terheran-heran. Ini bukan masalah budget ini. Ini masalah prestasi. Masalah harga diri ini. Bisa bawa segini. Aduh, ini jatahnya mobil nih. Grab car nih harusnya yang bawa. Tenang, Grab bike, Grab motor juga bisa dong. Aman pak, ini tergantung motornya apa sih. Oke, udah mau nyampe ini kawan-kawan. Nanti kita lihat kalau dapat tips saya sharing. Kalau saya diam-diam baik berarti nggak ada lebihannya ini. Tapi bukan tips yang kita cari, kesenangannya aja ini, have fun aja ini. Aduh, nggak terlalu dekat ternyata. Masih 3 menit. Ini kebanyakan ketawa dari tadi, buset dah. Mau dari terima orderan udah ketawa-ketawa saya di dalam, bercandaan sama staff sama ininya. Ini gimana bawanya pak? Bisa aman. Tenang, gak usah khawatir gitu. Yang lain yang malah bingung. Saya, aman. Yang penting saya lihat dulu barangnya seberapa banyak. Kalau cuma tulisan kan bingung gitu. Giliran barangnya kita lihat, masih kuat, aman. Volumenya masih cukup. Soalnya kalau ngitung dari ininya, ada yang 6 kilo, ada yang 3 kilo totalnya. Banyak banget itu. Berkilo-kilo ini, total di atas 20 kilo ini yang saya antar. Karena telur lagi 2 pak. Kan pada bingung, berat bawa telur gimana caranya. Ada deh. Untung saya udah biasa nih pindahan dulu nih, jadi agak efektif. 500 meter belok kiri, Gang Pandan. Kaca helm saya agak burem. Gara-gara bekas hujan tadi belum dilap. Ntar udah sampai rumah. Ini kayaknya saya mau masuk angin juga nih. Dari tadi hujan. Nah, angin dingin ini. Lupa nggak bawa sarung tangan. Aduh, tapi ini benar-benar. Kemarin saya naruh sarung tangannya nggak di motor soalnya, jadi ketinggalan ya. Sudahlah. Ya, guys, nanti saya update ke kalian bagaimana ceritanya yang satu ini. Saksikan keseruannya hanya di channel Koma Adventure. Sekarang bisa ngomong gitu. Ya, sudah kita drop. Tamunya juga ketawa-ketawa dan melihat saya. I didn't know how much I can order. Waduh. Ya, dan sesuai dengan perkiraan teman-teman dari Grab tadi, no tip. Jadi cukup kata thank you. Waduh, mantap.
Nggak tahu ntar dikasih chip di ini apa enggak. Tapi tadi nggak ada selipannya sih. Ketawa dia masuk. Udah kedengeran itu keluar, Bu. Gimana sih? Ada berat begitu ya. Oh, ya bener berat. Satu kardus 20 kilo itu. Aduh, ada hover mode kali 3 kali 4 tadi, kali 4. Ada susu 6 liter. Aduh, untung sering angkut beras ya. Jadi aman. Nah, ya setidaknya satu hal adalah ya, tenaga saya udah mulai pulih ini. Stamina mulai oke walaupun masih ngos-ngosan. Ya, malam ini seru. Yo, balik lagi bro. Kita belum dikasih pulang, dikirim balik ke Canggu ini. Masih sepi mungkin di sana drivernya itu karena sempat hujan kan, pada matiin aplikasi mungkin. Tadi juga sempat diceritain gitu, saya malas kalau hujan, matiin aja. Pantesan saya kebanyakan order biasanya. Woi, kita gas lagi bro. Kita balik ke Canggu. Siapa takut? Baru mau pamit tadi nggak jadi deh. Gas terus. Ya teman-teman, waktu sudah semakin malam dan sudah waktunya kita buat pulang. Terima kasih semuanya yang sudah mengikuti perjalanan hari ini. Hari ini ada cerita seru, ada yang asik, suatu pengalaman baru juga. Ya teman-teman, jadi jangan lupa ya di subscribe, di share ke teman-temannya yang lain, dan juga di like setiap videonya. Wih, masuk lagi Grab Bike. Oke, dengan ini saya pamit dulu undur diri. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Bye-bye. Hari ini nomor berapa ya? Hari ini total santai bro. Ngebut-ngebutan aja dia. Hari ini dapat 100 ribu dan tips 10.000 dari orang baik, bukan yang tadi. Yang lain. Orderan cuma 9, ya cukuplah buat bensin besok.